Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jom Coding. Pada video sebelumnya, kita sudah selesai membuat ERD, database, dan tabel. Nah, pada video kali ini kita akan membuat project Laravel terlebih dahulu. Caranya, kita tinggal buka CMD. Lalu kita arahkan ke folder yang akan kita buat. Kalau saya letaknya di C, lalu Laravel env. Nah, di sini biasanya saya meletakkan project-project Laravelnya. Untuk membuat projectnya, kita ada beberapa pilihan. Yang pertama, kita langsung membuat project, tapi wajib menggunakan internet. Nah, yang kedua, kita pertama harus install Laravelnya secara global dulu di laptop PC kita masing-masing. Lalu setelah itu baru kita buat Laravel New Example App. Nah, cara yang ini, yang pertama kita harus ada internet. Tapi setelah itu kita bebas menggunakan tanpa internet dalam pembuatan project. Nah, saya akan mencontohkan yang untuk dengan internet. Kita salin aja tadi. Lalu kita buat nama projectnya LSP RPL 2024. Nah, tinggal tekan enter lalu kita tunggu sampai selesai. Oke, kalau sudah selesai, kita tinggal buka Visual Studio-nya, lalu kita open folder tempat kita menginstal. Oke, selanjutnya kita buka terminal. Kita ketik php artisan serve. Ini kode untuk menjalankannya. Lalu kita tekan follow link. Nah, kalau sudah seperti ini berarti Laravelnya sudah berhasil dibuat. Oke, kita kembali lagi ke Visual Studio. Nah, selanjutnya kita buatkan modelnya. Caranya kita ketik php artisan make.2 model. Namanya karyawan. Kita sekalian buatkan controller dan resource-nya. Jadi sekali kode langsung terbuat ketiganya. Oke, sekarang kita setting dulu env DB database ini kita ganti sesuai dengan database yang telah kemarin kita buat, yaitu db_lsp 2024. Kita save. Oke, selanjutnya kita akan setting untuk model karyawan. Nah, ini akan kita setting. Ya, kita hapus, lalu kita buat nama tabelnya yang tadi kita udah buat, yaitu tb karyawan. Lalu kita buatkan juga primary key-nya, yaitu nick. Lalu yang selanjutnya kita buat field label. Nah, ini kolom-kolom yang kita gunakan di dalam tabel karyawan yang tadi kita udah buat. Oke, yang terakhir kita buat timestamp. Nah, karena di Laravel dia akan membaca auto dalam pembuatan timestamp. Jadi ya wajib ada. Tetapi kita tidak menggunakan timestamp. Oke. Kalau sudah, kita akan coba membuat indeksnya. Nah, kita akan coba membuat dulu controller indeksnya. Di bagian app HTTP controller, pilih karyawan controller. Selanjutnya kita buat karyawan all. Nah, ini maksudnya biar data si karyawan di dalam model yang mengarahkan ke tabel TB karyawan. Nah, gitu cara bacanya.
return view index. Nah, di sini data karyawan kita akan transfer ke dalam views index namanya. Nah, kita buat dulu viewsnya. Views itu letaknya di resource views. Nah, di sini kita buat index.bat.php. Lalu kita tinggal ketik html.25, lalu kita buatkan tabel tr-nya sama th. Nah, th-nya ini ada 6 ya, sama aksi 7. Kita tinggal copy-copy aja. Satu lagi berarti aksi. Berarti ada 8. Nah, lalu kita copy lagi tr-nya. Ini untuk isinya. Tapi di dalam tr kita buatkan for. Nah, ini untuk pengulangan yang akan diambil dari database yang telah kita buat. Untuk ini kita ubah jadi td ya, karena th itu untuk judul, dia lebih tebal kalau td yang biasa. Jadi ada pembeda antara judul dan isinya. Nah, di sini juga kita ganti dolar karyawan nick. Nah, ini di sini nick. Kita copy aja semua dulu. Oke, baru kita ganti nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan jabatan. Bisa pakai aja nggak apa-apa sebenarnya, karena kita nggak ada ID juga, biar lebih singkat kodenya. Lalu kita save. Nah, coba kita jalankan kembali, kita refresh. Nah, ini kan masih di sini juga kan. Kita perlu setting roots-nya. Nah, roots web. Nah, di sini kita harus setting. Nah, kita setting, kita buat root .2 resource karyawan controller kelas. Nah, di sini dia akan otomatis membuat untuk index, create, update, delete, dan show. Nah, untuk yang ini kita ganti, kita buat gini aja. Ini biar dia mengarahkan ke indeks. Nanti walaupun ininya nggak pakai karyawan, tapi tetap bisa. Coba kita refresh. Oh, ternyata karyawan controller belum kita import. Nah, di atas ini kita harus buat ya, cara mudahnya biar nggak perlu menghafal. Klik karyawan controller, copy di namespace ini, kita copy, kita paste di sini, tinggal slash. Nah, copy nama controllernya, titik koma. Nah, coba kita refresh lagi, apa udah bisa? Oh, ternyata kita ada typo. Kita coba lagi, lihat. Ini N for each. Oke. Nah, sekarang datanya sudah bisa muncul. Oke, yang selanjutnya kita akan membuat create link untuk ke halaman create. Oke, kita tambahkan ahref dulu, lalu kita buatkan root-nya.
Setelah itu kita coba buka lagi halaman yang tadi udah kita buat. Nah, di sini udah ada tambah, tapi halamannya masih kosong. Kita harus tambahkan views-nya terlebih dahulu. Oke, kita buat nama halamannya create.blade.php. Oke, sama caranya seperti sebelumnya, HTML.25. Selanjutnya kita buat form yang post, lalu kita arahkan dia ke rootnya karyawan.start. Nah, ini jangan lupa tambahan CSRF. Lalu kita buat label nick, inputnya, name-nya kita tambahkan. Lalu BR ini untuk ada jarak antar baris. Lalu kita copy aja. Lalu kita rename. Oke. Nah, selanjutnya type-nya juga kita sesuaikan. Nick kita buat number aja, tanggal kita buat date, golongan kita buat number, jabatan juga kita buat number. Kalau sudah, kita tambahkan tombol button untuk simpan. Oke. Setelah itu kita buka karyawan controller. Untuk create-nya kita isi dulu, kita copy aja dari atas, tapi compact-nya kita hilangkan. Nah, ini kita buat create agar dia langsung mengarahkan ke views create. Lalu yang store kita buat namanya karyawan create return redirect. Oke, jadi kalau misalnya udah berhasil, dia akan mengarahkan ke halaman indeks. Nah, ini kode untuk menyimpan data si karyawan. Kalau udah, kita coba. Oke, kita simpan. Oke, sekarang udah berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat edit. Nah, ini aksinya kita akan tambahkan edit. Kita ke indeks. Lalu ini akan kita ganti, hapus. Nah, kita buat href-nya. Kita salin aja root yang di atas ini. Karyawan edit, koma, karyawan nick. Nah, di sini namanya edit. Nah, jangan lupa kita tambahkan form juga untuk delete. Jadi kita sekalian aja metodenya post. Lalu sama kita salin aja dulu. Ini aja yang kita ganti jadi destroy. Untuk sisanya sama. Nah, di sini jangan lupa juga tambahkan CSRF dan metode delete. Lalu kita tambahkan button submit. Sini kita buat hapus. Oke, kalau udah kita coba, udah muncul. Oke, udah ada edit dan hapusnya. Selanjutnya kita harus membuat bagian edit dan update beserta destroy. Sekalian aja kita buat. Nah, untuk edit kita copy aja yang ini. Oke. Indeksnya kita ganti jadi edit. Lalu untuk update itu mirip kodenya sama kayak store. Kita copy juga.
Tapi di sini kita ganti jadi dolar karyawan. Nah, lalu di sini juga update. Nah, setelah itu kita tambahkan untuk kode destroy-nya. Kita copy aja dari yang update. Tapi di sini kita ganti jadi delete. Kalau sudah, kita selanjutnya akan membuat views edit. Nah, kita tinggal copy aja yang dari create, Ctrl A, Ctrl C, yang edit kita paste. Tapi kita ada sedikit yang harus kita ganti. Yang pertama kita harus ganti, store-nya kita ganti jadi update. Lalu kita tambahkan parameternya. Lalu kita tambahkan put, ada metode put. Setelah itu kita tambahkan value. Nah, value kita tambahkan juga. Jangan lupa kurung kurawah. Kita copy. Lalu kita ganti. Simpannya kita ganti jadi ubah. Oke, coba kita refresh. Value udah muncul. Coba kita ganti jenis kelaminnya. Oke, udah berubah. Berarti untuk tambah, edit sudah berhasil, indeksnya juga udah tampil. Coba kita hapus. Itu juga udah berhasil dihapus. Oke, pada video kali ini dari awal kita sudah membuat create project, env, model, index, delete, create, dan update. Pada video selanjutnya kita akan melanjutkan ke chart atau grafiknya. Itu aja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe now.